Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan, nama saya Dwi Widiarti, mahasiswa semester 2 Prodi Hubungan Internasional di Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di video kali ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep utama dalam teori hubungan internasional yang diambil dari dua resensi buku penting, yakni buku International Relations Theory by Kilty dan Covey dan buku Introduction to International Relations by Jackson dan Sorensen. So, let's keep on watching. Dalam memahami hubungan internasional, terdapat dua pendekatan utama di dalamnya, yaitu positivisme dan post-positivisme. Positivisme berfokus pada data empiris dan metode ilmiah, sementara post-positivisme menekankan subjektivitas dan konstruksi sosial. Misalnya, saat menganalisis hubungan diplomatik antara negara, positivis akan melihat data statistik, sedangkan post-positivis akan mempertimbangkan persepsi budaya dan identitas nasional. Teori hubungan internasional bekerja pada 3 level analisis, yaitu level individu, level negara, dan level sistem internasional, yang dapat membantu kita untuk memahami bagaimana berbagai faktor mempengaruhi dinamika global. Di level individu, menyoroti peran pemimpin dunia dalam kebijakan global, di mana keputusan mereka seringkali dipengaruhi oleh latar belakang, ideologi, dan tekanan politik domestik. Kemudian di level negara, cara kerja melihat bagaimana faktor internal seperti sistem pemerintahan, kepentingan ekonomi, dan opini publik membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Sementara itu, di level sistem internasional, menjelaskan bagaimana keseimbangan kekuatan global, aliansi strategis, serta institusi internasional seperti PBB dan NATO mempengaruhi dinamika politik antar negara. Terdapat 3 teori utama dalam hubungan internasional. Yang pertama, realisme. Realisme adalah teori yang menekankan bahwa dunia adalah arena konflik kekuasaan di mana negara bertindak untuk kepentingannya sendiri. Contohnya adalah saat perlombaan senjata selama Perang Dingin. Yang kedua, liberalisme. Liberalisme adalah teori yang berpendapat bahwa negara dapat bekerja sama melalui institusi internasional. Contohnya adalah pembentukan Uni Eropa untuk mencegah konflik di Eropa Barat. Yang ketiga, konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori yang menekankan bahwa identitas dan norma sosial membentuk kebijakan internasional. Misalnya, bagaimana perubahan opini publik mempengaruhi kebijakan luar negeri terkait isu lingkungan. Teori hubungan internasional membantu kita memahami berbagai peristiwa dunia dengan lebih mendalam. Konflik regional seringkali bukan hanya pertarungan militer, tetapi juga hasil dari ketegangan sejarah, kepentingan ekonomi, dan persaingan geopolitik. Misalnya, sengketa di Laut Cina Selatan tidak hanya melibatkan klaim teritorial, tetapi juga akses terhadap jalur perdagangan strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Begitu pula dengan konflik Israel-Palestina yang bukan sekedar konflik agama, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, warisan kolonial, serta peran kekuatan besar dalam membentuk kebijakan di kawasan tersebut. Di sisi lain, kebijakan luar negeri negara-negara besar tidak hanya diputuskan oleh para pemimpin, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi ekonomi, aliansi strategis, dan tekanan dari kelompok kepentingan domestik. Amerika Serikat misalnya, sering mempertimbangkan kepentingan perusahaan multinasional dan lobby politik dalam menentukan arah diplomasi mereka. Di sisi lain, ada Tiongkok, yang menggunakan kebijakan luar negerinya untuk memperkuat pengaruh ekonomi melalui inisiatif Belt and Road. Namun, bukan hanya negara yang berperan dalam hubungan internasional, gerakan sosial global kini semakin mempengaruhi kebijakan luar negeri. Protes terhadap perubahan iklim telah mendorong banyak negara untuk berkomitmen pada energi ramah lingkungan. Sementara kampanye hak asasi manusia bisa menyebabkan sanksi terhadap negara yang melanggar norma internasional. Di era globalisasi, tekanan publik dan media sosial bisa menjadi kekuatan baru yang mengubah dinamika hubungan antar negara. Saya Dwi Widiarti, terima kasih telah menyaksikan. Stay curious, keep thinking critically, and let's work together to create a better world.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next discussion.